Sidang suap penerimaan mahasiswa baru Unila terus berlanjut. Kini dalam persidangan terbaru, terbongkar kalau Karomani pernah menitipkan uang sebesar 2,5 miliar rupiah kepada keponakannya, Imas Mastoah dan suaminya, Ahmad Fauzi. Uang lalu disimpan dalam bentuk deposito dan dibelikan emas. JPU KPK menghadirkan 10 saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unila tahun 2022 dengan terdakwa Karomani, Heriandi dan M. Basri, di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Selasa 14 Maret 2023. Mereka adalah Mualimin, Budi Sutomo, AKBP Happy Asasi, M. Anton Wibowo, Diki, Uum Marlia, Husnan, Ahmad Fauzi, Imas Mastoah, dan Gusridawati. Dua saksi lain sudah dipanggil namun tidak hadir yakni Enung Juhartini istri Karomani dan Mahfud Santoso. Dalam persidangan, saksi Ahmad Fauzi mengaku pernah menerima uang titipan dari terdakwa Karomani sebesar 2,5 miliar rupiah. Karomani menyerahkan uang tersebut sebanyak 2 kali. Pertama dititipkan sebesar 1,5 miliar sekitar Juni 2022. Saat itu Karomani menghubunginya melalui telepon dan memintanya datang ke Lampung. Saat tiba di Lampung, Karomani langsung menitipkan uang 1,5 miliar kepada Fauzi dan memintanya membeli emas dengan uang itu. Hakim Lingga pun mendalami keterangan saksi dan bertanya perihal kelanjutan uang yang dititipkan tersebut. Saksi menjawab bahwa uang dimasukkan ke rekening atas nama perusahaan miliknya di Bank Mandiri Lampung. Fauzi melanjutkan, setelah pulang ke Serang, Banten, ia kembali dihubungi terdakwa Karomani memerintahkan uang tidak usah dibelikan emas, melainkan uang tersebut dijadikan buku tabungan deposito. Fauzi pun mengaku pada 27 Juni 2022, dirinya membuka deposito atas namanya sendiri. Ia mengungkapkan tidak mengetahui asal uang titipan tersebut. Kemudian, pada 25 Juni 2022, terdakwa Karomani kembali menitipkan uang ke saksi Fauzi sebesar 1 miliar yang diserahkan di parkiran Bandara Soekarno-Hatta saat Karomani hendak pergi ke Paris, Prancis. Fauzi berkata, Karomani bilang kalau uang itu buat usaha. Tapi setelah itu diminta untuk beli emas di Galeri 24 Pegadaian. Lalu saksi Fauzi beli emas pada 30 Juni 2022. Kemudian, JPU KPK menunjukkan barang bukti di mana uang tersebut telah dibelikan emas seberat 1 kg 25 gram dengan pecahan 10 keping emas seberat 10 gram dan 1 keping seberat 25 gram. Emas tersebut dibeli menggunakan KTP atas nama saksi Ahmad Fauzi dan Imas Mastoah di Pegadaian Cabang Serang. Setelah dibeli, emas disimpan dalam Safe Deposit Box atau SDB yang telah disewa dengan biaya sebesar Rp1.065.000 per tahun. Saksi lainnya, Koordinator Kesiswaan SPN Polda Lampung, AKBP Happy Asasi mengaku, tidak pernah menyetor sumbangan sebesar Rp100 juta untuk pembangunan gedung Lampung Nahdliyin Center atau LNC agar anaknya bisa masuk Fakultas Kedokteran Unila. Happy mengaku uang yang disetor terkait kelulusan anaknya di FK Unila melalui sumbangan pengembangan institusi atau SPI. JPU KPK Agus Prasetya Raharja sempat bertanya berapa total uang yang disetorkan saksi agar anak masuk Unila. Saksi Happy menjawab menyetor sebesar 400 juta dalam bentuk SPI. JPU Agus kembali mendalami keterangan saksi Happy perihal namanya yang disebut saksi Arianto Munawar telah menyetor 100 juta untuk gedung LNC. Menanggapi pertanyaan tersebut, saksi Happy menunjukkan bukti setor tunai miliknya. Terdapat 2 lembar bukti setoran yang dikeluarkan oleh Bank BRI. Setoran pertama 9 Agustus 2021 sebesar 217 juta karena include dengan SPP, dan kedua dicicil tanggal 31 Januari 2022 sebesar 200 juta. Semuanya disetorkan ke rekening Bank BRI atas nama Unila. Lalu, jawaban Happy tersebut dikonfrontir dengan saksi Mualimin. Di mana, Mualimin mengaku sempat mengambil infak 100 juta dari saksi Arianto Munawar yang merupakan titipan Happy Asasi. Saksi Mualimin pun mengaku diperintahkan oleh terdakwa Karomani mengambil uang infak 100 juta di rumah Arianto Munawar. Menanggapi keterangan berbeda dari kedua saksi tersebut, JPU Agus akan memanggil kembali saksi Happy Asasi dan Arianto Munawar untuk dikonfrontir pada persidangan berikutnya. Ada saksi yang tidak menjawab sesuai dengan saksi yang lain.
Sehingga tadi ketika saksi Happy bilang saya tidak pernah menyerahkan 400 juta, ya kan? Kenapa nggak nyerahkan? Sementara saksi kemarin si Arianto Munawar bilang ngasih 100 juta. Dan hari ini Arianto nggak kita hadirkan, maka kita irisan dengan si Mualimin pernah nggak ngambil duit 100 juta? Pernah kan, jadi kan ada hubungan. Itu Untuk bakal dipanggil lagi nggak? Kan akan berkonflik tuh. oh iya, makanya kita Konsekuensi juga. pasal 22. Ya, nanti akan kita dekat lagi di minggu depannya saksi yang Happy, Arianto Munawar, di siapa si Mualimin, kan rumpunya kan tadi itu. Kalau yang berhubungan dengan Budi Sutomo dan Mardiana seperti apa kan? Perbedaan juga. Kalau Budi itu kan sudah clear tuh, banyak saksi yang mengatakan betul Mardiana hadir di situ, betul ada bawa bungkusan kresek, kan gitu. Berarti Mardiana berhubungan. Dan kemudian kalau berarti simpulkan sendiri lah, saya nggak bisa berbicara berarti. Kami hanya bisa mengungkap fakta-fakta. Nah bang, ini kan Nanti kesimpulannya dalam analisis terbukti yuridis. dia memberi keterangan bohong. Apa namanya? Dia ada indikasi memberikan keterangan bohong. Terus juga saksi yang lain juga udah menyerahkan uang 100.000 Iya. ya kan? 100.000. Berapa kali? Apakah akan ada tindakan dari KPK bang soal keterangan dia yang palsu? Dan juga Semua itu kan ada konsekuensi pasal 20, pasal 21 ya. Seperti tadi saya ingatkan saksi Happy. Saudara bersedia konsekuensi daripada pasal 21 yang terdapat oleh penyidik. Apa? Keterangan tidak benar didukung alat bukti bisa berdampak pada keterangan palsu. Bakal kita tetapkan Ya. atau tidak? bakal ada tindak lanjut KPK nggak terkait dengan Jadi konsekuensi saksi Mardiana dengan ini? bukti kan? Makanya yang penting kita hadirkan dulu apa alat bukti kamu bilang kamu nggak pernah. Kita beri kesempatan. Konfrontasi selanjutnya apakah akan dilakukan kembali ulang terhadap Mahfud Santoso dan M. Anton Wibowo? Nah itu juga nanti kita kumpulkan di hari yang mudah-mudahan nutut ya. Selasa semua. Nanti pokoknya kan karena juga berkembangnya pada Wacana ngaku itu semua kita kalau nutut dalam persidangan fase persidangan ini kita biarkan. Tapi kalau nggak nutut karena alasan penahanan ya nanti kita. wacana pemanggilan paksa terhadap misalnya para saksi yang lain itu akan lagi seperti halnya kemarin terhadap Mahfud Ya Santoso. kalau tadi memang hal-hal lain yang tidak hadir dengan panggilan yang patut 3 kali, nggak ada alasan yang kuat, nggak tadi kan misalnya sakit. Tapi kan juga wacananya kan kalau kemudian dia sembuh sengaja nggak datang kan kita minta apa? Penetapan paksa. Gitu aja. Intinya semua di hadapan hukum kita sama. Dari Bandar Lampung, Adrius Martogi, Kupas TV, melaporkan.